Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali bersamaku di General Reading. Pembacaan secara umum bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jangan lupa klik video ini ya. Kalau suka silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasi atau gambar lonceng ya, untuk bisa mendapatkan video-video bonus terbaru. Orang ini atau dia merindukanmu. Dia mau katakan ini padamu. Orang ini merindukan kamu. Orang ini ingin mengatakan ini padamu. Fokus. Tetap menyerahkan semua pada Sang Pemilik alam semesta dan melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun itu. Jadikan sebagai clue-nya ya, gambarannya aja. Jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Ini hanyalah sarana untuk antisipasi, memotivasi, dan diambil pembelajarannya. Orang ini atau dia ya merindukan kamu. Dia mau katakan ini padamu tentang sebuah keyakinan. Dia mempunyai keyakinan ya. Pemikirannya kuat sekali tentang kamu. Ya. Itu yang terlihat di kartu pertama. Kita lihat lagi ya. Dia memiliki sebuah rencana untuk kamu. Rencana apa itu? Ada sesuatu yang ingin dia lakukan ke kamu. Ya, nanti akan dilakukan dengan tindakannya. Dia akan melakukan sesuatu padamu. Dia yakin tentang yang dia inginkan ini, yang dia yakinin. Dia mempunyai sebuah rencana tentang orang ini ke kamu. Ya. Orang ini sangat merindukan kamu. Orang ini ingin mengatakan ini padamu. Ini ada berbagi cinta. Jujur orang ini mungkin sudah mempunyai yang lain, atau kamu yang sudah punya yang lain ya, tetapi dia mempunyai perasaan itu. Dia ingin mengatakan atau mempunyai rencana ini gitu. Mungkin kamu yang selingkuhannya, atau kamu orang ini sudah berumah tangga ya, dan ingin menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Itu yang terlihat seperti itu. Dia mencintai kamu seperti dia mencintai orang pasangannya. Intinya hubungan ini adalah hubungan berselingkuh ya. Orang ini soalnya sudah berumah tangga, udah mempunyai rumah tangga atau pasangan, dan dia ingin melupakan masa lalunya gitu. Mungkin dengan sesuatu, dengan orang yang terdahulu ada masalah ya, sehingga dia ingin melupakan masa lalunya dan ingin bersama kamu. Tapi kenal diskenal, maksudnya kamu tuh mungkin sudah menjalin hubungan dengan orang ini, tetapi kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan ya, begitu maksudnya ya. Dia masih bertahan ya di sini dengan keluarganya, karena memang belum putus, tetapi dia menjalin hubungan dengan kamu. Kamu di sini bisa orang yang terdahulu atau orang yang belakang. Ini adalah kamu istrinya dia, atau dia yang jujur kalau selingkuh, atau kamu yang memang selingkuhnya. Tapi yang terlihat bahwa dia berdiri dengan kamu. Dia itu orang yang sudah punya rumah tangga gitu, dan sampai sekarang masih bertahan, masih bersama gitu ya. Fokus ya. Fokus.
ya. Karena kemarin hubungan ini nggak pasti, mungkin kamu nggak pernah dikasih janji apapun, dan dia tidak berjanji apapun untuk hubungan ini, tetapi dia ingin katakan ini ke kamu. Ya, tentang ketidakpastian ini nanti akan dia ingin mengatakan yang sebenarnya ke kamu, ya, tentang perasaannya, tentang keinginannya, dan dia yakin dia mempunyai sebuah rencana untuk kamu dan ingin menyampaikan ini ke kamu. Kita lihat lagi kartunya. Ya, dia akan berkata tentang sebuah kesetiaan, tentang kesetiaan. Kenapa ya aku ngerasa geli kalau berbicara tentang kesetiaan itu. Dia ingin mengatakan ini. Mungkin kemarin ya memang nggak pasti gitu. Ya, menjalin hubungan saja. Untuk kesenangan aja, untuk kebahagiaan aja, atau ya selingkuh aja dengan kamu itu, karena dia mempunyai pasangan yang lain dan dia masih bertahan dengan pasangan itu, ya, dan membuat yang nggak pasti hubungan yang kalian jalin itu. Tetapi di sini dia ingin mengatakan sesuatu, mempunyai rencana ingin mengatakan sesuatu kamu. Intinya diantaranya adalah tentang kesetiaan. Dia akan disampaikan, betul, aku tetap setia sama kamu walaupun aku dengan yang lain, pret. Ini orang punya karakter, ya, dia punya orang yang cool, des, 10 pintu, ya, cuek gitu, bebek, cuek banget sih, kayak nggak butuh gitu, ya. Kalau menjalin hubungan itu seperti itu. Tetapi kalau dia sudah jatuh cinta dengan orang yang dia memang sudah jatuh dan cintai, dia kan setia gitu, ya, seperti kartu juga ini, seperti yang dia ingin katakan. Mungkin benar atau tidak, ya, nanti kamu lihat saja. Ya, dia itu kayak ngerasa setia gitu. Jadi kamu nggak usah takut walaupun nggak ada kepastian, tapi setia. Nanti dia akan katakan ini. Mungkin dia banyak memikir dulu, ya. Karena apa? Karena dia masih punya pasangan dan dia masih bertahan loh. Kalau orang setia kok bisa cinta sama sih? Nah, makanya itu Ganes ketawa gitu loh. Ya kan, setia ya setia aja gitu loh. Kalau nggak usah diomongin gitu loh. Buktinya aja, ya kan, seperti itu. Orang ini dingin, cool. Orang ini cuek, orang ini introvert, ya. Orang ini ambisi kerja. Dia lebih mementingkan keluarganya daripada mementingkan orang lain, termasuk kamu pasangannya. Biasanya seperti itu, ya, ya, seperti itu. Dan orang ini emosional. Kita lihat kartu selanjutnya. Ya, dia tuh ngerasa sama kamu tuh dapat chemistry-nya, serba bisa diajak ngobrol, kamu mengerti dia, kamu mendengarkan dia, kamu sayang dia, kamu tulus sama dia. Tetapi dia enggak, awalnya tidak memberikan kepastian dalam hubungan ini, tapi dia punya rencana. Dia akan mengatakan bahwa dia setia, seperti itu. Jadi kayak sepihak gitu, kamu ngertiin dia, kamu peduliin dia, tapi dia tidak, cuek. Karena apa? Orang ini punya ciri khas, kalau apalagi sudah punya pasangan, ya, ya, seperti itu. Tetapi kemudian dia ngerasa khawatir gitu loh, bahwa ternyata ya itu, setelah sekian lama bersama, cuek-cueknya itu mulai meredup gitu loh, ya. Karena ternyata dia setiap sendiri gitu, dia ngerasa ada perasaan rindu sama kamu, termasuk saat dibaca ini, ngerasa rindu, ya. Dia sosok yang bertanggung jawab, apalagi terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya. Tapi semoga itu tidak hanya di bibir aja, ya. Makanya dia mengalahkan kamu bisa dikasih tahu bahwa saya punya anak, saya punya apa. Nah, itu membuat hubungan kamu itu seperti nggak ada arah tujuan, tidak pasti. Dan itu kamu rasakan sekali, ya. Orang ini menurut penglihatan aku, ya, ngelut aku, orang ini
lebih ke mementingkan diri sendiri. Iya, walaupun kesannya sayang sama kamu ya, tapi lebih mementingkan diri sendiri, terutama untuk kesulitan ekonomi, karena orang ini mengalami sebuah kesulitan ekonomi. Jadi dia cinta sama aku ya deh, cinta, sayang, setia ya, tapi masih ada batasan karena dia orangnya cuek, orangnya itu introvert apa ya, pasti intinya kamu kecewa deh. Dan dia itu orang yang kesulitan perekonomian. Tak ayal nanti kalau misalkan minta duit kamu atau minjem duit kamu, hati-hati aja ya. Berpacaran itu nggak harus ngasih duit, berpacaran itu nggak harus minjemin duit. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kalau ada ya kalau bisa bilang nggak ada, karena susah nanti ngambilnya. Orang ini lagi kesulitan uang. Kenapa aku bisa bilang itu? Tanda-tandanya dari sini, dia punya rencana ini, padahal kan awalnya nggak pasti, tapi dia merindukan kamu, iya merindukan kamu, dan dia ingin katakan ini. Dia ingin melupakan pasangannya, maksudnya bukan melupakan total, tapi paling tidak bisa berbagi dengan kamu gitu ya. Dia hidupnya pas-pasan ya, nggak berlebihan dia ya, bertahan hidup dengan uang yang tidak banyak. Makanya di sini entah istrinya entah dia ya, tapi yang pasti aku ngelihat dia masih terjalin dengan pasangannya, tetapi menjalin hubungan dengan kamu, dan pasangannya sepertinya juga seperti itu. Karena ada kekecewaan cinta di sini. Dan dipertemukan dengan kamu, dimana dipertemukan kamu pun kamu yang lebih ke awal, ke bucin ya kamu ya, lebih cinta duluan ke dia. Dan kemudian kamu mengambil sebuah tindakan dimana karena nggak ada kepastian kamu mengambil tindakan untuk agak sedikit menjaga jarak. Tapi ya dia akan mengatakan ini nanti kamu, bahwa dia setia, tidak akan merubah pikirannya untuk selalu bersama kamu, karena dia merasa nyaman bersama kamu, mendapat chemistry bersama kamu ya. Ada kekhawatiran di sini. Ini termasuk orang yang bertanggung jawab sebagai seorang pasangan, seorang pemimpin ya, dia seorang pemimpin ya, keluarga gitu ya. Tapi hati-hati, nanti ada karma. Yang disebut karma itu apa, Des? Ya pasti akan ada karma ya, pasti akan ada karma, karena apapun yang kita lakukan itu pasti ada bayarannya, cepat atau lambat. Makanya hati-hati ya, jangan suka melakukan, karena apa yang kita kerjakan atau kita tanam itulah yang kita akan menerimanya, cepat atau lambat, seperti itu ya. Hukuman karma itu apa, Des? Ya, karma itu sesuatu yang kamu lakukan dan bersama antara ada sebab akibatnya, seperti itu ya. Nah, melakukan atau lagi menyakitin orang atau melakukan sesuatu hal yang buruk, karena itu nanti kamu akan mengambil hasilnya, itu nanti akan diberikan ke kamu, tapi kamu akan menerima bayarannya itu bisa cepat atau lambat, seperti itu ya. Hati-hati. Bukan untuk kamu, bukan untuk aku, artinya bukan untuk, ya udah, kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan kok di sini. Kamu mau ngajak kemana gitu ya. Kalau dia misalkan mengatakan ini hanya sebatas bibir, nggak usah. Dia merindukan kamu, dia akan mengatakan tentang dia kesetiaan, tentang dia akan memperjuangkan hidup ini, tentang akan melakukan lupa di masa lalu, melupakan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau melihat kok sepertinya ini ada sesuatu hal menyangkut tentang finansial, menyangkut tentang kekecewaan, seperti itu ya. Di sini nanti akan ada pertemuan yang apa ya, maksud kayak pertemuan kembali setelah berpisah lama gitu. Nanti kamu akan ada bertemu dengan seseorang ya. Dia merindukan kamu, orang ini merindukan kamu, dan dia akan mengatakan ini tentang kesulitan ekonomi, tentang kesetiaan, tentang dia akan meninggalkan pasangannya ya.
tentang kekhawatiran seperti itu ya. Kamu nanti bisa ini buat antisipasi ya, ambil yang ada di ranah kamu. Kalau kamu di ranah ini dari kurang tentu silahkan personal reading, tetapi kalau ada kamu ada di ranah ini dan kamu bisa sikapi aja, lebih baik jangan pakai emosi kamu ya. Paling tidak kamu sudah tahu clue-nya kalau kamu ada di ranah ini ya. Ada pesan di sini ya yang harus disampaikan, yang harus aku sampaikan. Menjalin hubungan apapun bentuknya tetap harus ada yang namanya take and give, memberi dan menerima. Tidak menerima saja, tidak memberi saja, harus balance satu sama lain ya. Dan jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu. Cintailah dia karena Allah ya, agar kamu tidak menyesal di suatu saat kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Pesan cinta itu anugerah, tapi cinta anugerah itu harus pakai logika, harus memakai logika. Jangan cinta buta, hanya sebatas cinta saja terus kamu menjadi salah jalan ya, memberikan apa yang seharusnya tidak harus kamu berikan, seperti itu. Termasuk uang deh, iya termasuk uang. Apalagi lagi pacaran udah mau uang, udah pinjam uang lah, sudah itu cowok kayak gitu bukan cowok yang punya harga diri. Apalagi dia sudah berumah tangga dan kamu adalah sebatas lingkungan aja atau orang ketiga ya, lebih hati-hati. Tapi dia rindu sama aku ya, orang ini merindukan kamu ya, merindukan kamu dan ingin menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Nanti di sini sudah aku sampaikan dan menyampaikan ini semuanya ya. Orang ini dalam posisi kesulitan, dibilang hidupnya di bawah rata-rata, lagi-lagi di bawah rata-rata, mungkin gak ada uang, mungkin sulit mencari uang, seperti itu. Intinya lagi terpuruk gitu ya. Di sini Goddess melihat ada yang disebut namanya energi Leo. Ada energi Leo di sini, juga ada energi Scorpio ya. Juga ada energi Capricorns ya. Dan juga di sini ada energi Cancer. Ada energi Aries, kuat sekali ya. Jadi seperti itu pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. Merindukan, iya rindu. Kalau bilang aku ya rindu, tetapi ingin menyampaikan perasaan ini ke kamu. Semuanya nanti akan dicurahkan ke kamu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kamu menonton video ini, jadikan ini sebagai antisipasi ya, sebagai antisipasi atau motivasi nanti ya, bahwa cinta itu nggak cuma seputaran uang saja gitu, tapi cinta juga nggak membicarakan uang, karena uang itu sensitif gitu ya kan. Pacaran juga nggak harus ngasih uang, pacaran juga nggak harus kasihan, jangan baper, nanti kamu orangnya baperan ini ya, nggak tegaan kamu tuh orangnya ya. Oke, guys, tetap berjadi dari kebenaran, tetap pakai logika ya, tetap memakai logika. Kamu terlihat semakin lama semakin menarik, semakin mengikat atau semakin meningkat ya kamu ya. Dalam waktu dekat kamu punya ya, harus orangnya kamu tuh sekarang udah makin meningkat tuh, semakin kesini tuh semakin menarik. Kamu punya mindset di sini ya. Dalam waktu dekat kamu makin punya wawasan luas, semakin mandiri dan semakin bersahaja ya. Aku melihatnya seperti itu ya. Dan kamu termasuk orang yang bisa mengendalikan emosi ya. Jadi jarang marah, tapi sekali kamu marah itu benar-benar luar biasa, bisa tersentuh hati orang yang mendengar, mereka termasuk. Kamu orangnya bisa cuek, bisa ramah, bisa cool atau bisa hot ya, bisa panas dingin. Buatlah mereka panas dingin ya. Kamu orangnya berani berkorban dan tulus. Akan ada yang datang padamu meringankan beban ya. Ya, ini adalah kamu, pesan untuk kamu. Jadi kamu bisa mempertimbangkan apa yang jadi tebaran kartu hari ini ya.
tentang seseorang, dia yang merindukan kamu, tentang seseorang yang ingin dia sampaikan ke kamu. Jadikan sebagai antisipasi ya. Jangan dijadikan pedoman hidup. Lebih waspada saja seperti itu. Apa yang melihat ya. Ada yang melihat kamu seorang pejuang dan baik hati. Ada yang menilaimu sebagai tracker atau pejuang dan penuh ketulusan. Ya. Dan terakhir, kamu ini punya hati nurani, boleh sebagai penyayang, penuh cinta kasih, tetapi sepertinya kamu masih dengan logika atau dengan realistis juga gitu ya. Mana yang ditakdirkan untukmu ya untukmu, yang tidak ya sudah gitu. Ya direalistis juga sih sebenarnya. Kalau udah menyangkut cinta, terus menyangkut harga diri, menyangkut tentang finansial, apalagi untuk peminjam, pakai logika aja. Di sini aja nggak ada kepastian, tiba-tiba datang ke kamu rindu dan ingin menyampaikan tentang ini semua. Terlihat di sini adalah ada kekecewaan cinta dan ada kesulitan atau keterpurukan uang, keterpurukan finansial. Saat ini selama menjalin hubungan kamu pas-pasan, bahkan di saat yang ini endingnya ada keterpurukan, dan ini terkait dengan rindunya dia ke kamu ya, yang terlihat seperti itu ya. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Caranya bagaimana, hubungi nomor WA Gondes yang tertera di video atau di deskripsi ya. Tetap hati-hati, tetap dalam rel kebenaran, tetap bermohon, meminta, menyerahkan apapun itu kepada Sang Pemilik alam semesta, dan mencintai apapun itu dengan atau karena Allah, karena mencintai jangan dengan pengertian kamu sendiri, karena kalau kamu mencintai dengan pengertian kamu sendiri itu, seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu akan terluka, menyesal dan sedih dan sakit hati ya. Jadi mencintailah karena Allah apapun itu ya. Tetap bersyukur, bermohon, jadi orang baik pasti, jadi orang yang ikhlas. Karena apa? Berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita rubah gitu ya. Karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Intinya menjadi orang yang ikhlas. Apapun yang terjadi, yang penting kamu menyerahkan diri pada Sang Pemilik alam semesta. Kamu diwajibkan usaha. Kalau sekiranya kamu melihat keluh-keluh yang gak bagus dan kamu itu benar-benar melihat sebuah kenyataan, why not? Kamu kan bukan tipe orang yang menyek-menyek. Kamu bukan tipe orang yang mewek-mewek gitu, bukan. Udah, lepaskan saja ya. Oke. Jangan lupa selalu berdoa, bermohon, mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta ya, menurut keyakinan kalian. Dan tetap positive thinking, karena energi positif bisa membuat kamu percaya diri, semangat, dan berani. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak Sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkati. Amin. Bye.